أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ستر العيوب أتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الفاتحة بنية قبول وتمام كل سوى المعمول وصلاة بشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-muallif rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wujud artinya ada. Halaman 7. Kita sambung kembali bacaan kita halaman 7. Sifat 20. Jadi wujud ini artinya ada. Maka mustahil tiada. Jadi kebalikannya. Ada berarti mustahil tiada. Nah dalilnya itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah ta'ala jualah yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Jadi langit diciptakan oleh Allah, bumi diciptakan oleh Allah. Antara langit dan bumi itu juga diciptakan oleh Allah. Nah kita ini berada di tengah-tengah antara langit dan bumi. Maka kita adalah bahagian dari makhluk yang diciptakan. Artinya apapun yang ada di muka bumi, apakah di langit ataukah di bumi, antara keduanya jangan dijadikan Tuhan, karena semua itu makhluk, yang menjadikan adalah Allah. Yang kedua, langit dan bumi dan antara keduanya sebenarnya itu tidak ada sebenarnya, karena yang ada hanya Allah. Maka janganlah kita tertinding karena langitnya, jangan tertinding karena tanahnya, dan jangan tertinding karena apa yang ada di antara keduanya. Nah inilah keyakinan kita bahwa yang ada hanya Allah. Jadi setiap yang ada ingat lawang Allah Ta'ala. Makanya kita sebenarnya tidak akan pernah lupa, karena selalu melihat, selalu mendengar, dan selalu merasa. Apa yang dirasakan ingat akan Allah. Apa yang dilihat ingat akan Allah. Apa yang kita dengar ingat akan Allah. Nah sehingga apapun yang terjadi di dalam diri kita selalu bernilai ibadah. Maka hendaklah bagi setiap orang mukmin yang bertauhid bahwa ia ingat pada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap yang maujud. Maujud itu diadakan, wujud itu yang mengadakan. Jadi setiap yang ada harus ingat kepada yang mengadakan. Jangan terdinding kepada yang ada. Adanya sesuatu karena ada yang mengadakan. Nah oleh karena itu, kalau kita sudah paham yang namanya wujud, maka pasti siang dan malam
kita ini banyak berzikir, banyak beringat, tidak akan mungkin lagi kita lupa. Karena kita tidak akan lepas dari wujud yang dimewujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sifat wujud. Artinya orang yang berzikir itu yakin dengan wujud Allah. Nah, kemudian yang kedua, qidam. Nah, ini dirancak-rancak aja, diulang-ulang supaya masuk apa aja. Kalau rancak diulang-ulang itu nyaman. Kalau sekali-sekali aja ngali sedikit. Jadi dibolak-baliki, sudah dibolak-balik pulang, dibalik bolak pulang. Insya Allah ujung-ujungnya masuk juga tuh enak. Lama tapi kalau dirancaki keras juga enak. Orang sabar itu nah. Orang penakut itu takut-takut, akhirnya kalau surah ampi takut, wani siding itu semelawan. Justru orang yang wani bahaya. Kalau habis kewaniannya, nah penakut siding. Nah, jadi hati-hati dengan orang yang penakut. Karena habis takutnya bisa melawan siding. Tapi kalau pemberani, apabila sudah habis keberaniannya, penakut siding kena. Orang sugi gitu juga. Hati-hati yang sugi. Apabila habis hartanya, nah miskin. Tapi kalau sudah miskin, habis miskinnya, kena jadi sugi kena. Orang berpangkat seperti itu juga. Hati-hati yang berpangkat. Kena habis jabatannya, ampih. Nah, kita yang belum berpangkat akan naik kena. Kan belum. Sidin sudah. Pasti ampih. Nah, kita ini belum berpangkat. Nah, kena dinikahkan pangkat. Apakah pangkat dunia ataukah pangkat akhirat? Nah, sekarang kembali kepada kidam. Nah, ini sifat yang kedua. Apa itu kidam? Artinya sedia. Maka mustahil didahului. Jadi siding Allah ada itu dengan dirinya sendiri. Kalau kita ada karena diadakan. Artinya seawal-awalnya kita tetap ada yang mendahului kita. Kita bisi abah. Abahnya abah ada lagi, kaitnya ada lagi, kaitnya kai ada lagi. Nah, kalau Allah mulai terdahulu, wal awal wal akhir. Dia yang awal, dia juga yang akhir. Kenapa disebut dia awal? Karena segala sesuatu dari Allah itu awalnya. Kenapa Allah disebut akhir? Karena segala sesuatu kembali kepadanya. Jadi dia yang awal, asalnya segala sesuatu. Dia yang akhir karena sesuatu ini pasti berpulang kepadanya lagi. Dalilnya ya tadi wal awwalu wal akhir. Artinya Allah jualah yang terdahulu dan ia jualah yang terkemudian. Maka hendaklah bagi setiap orang mukmin yang bertauhid bahwa ia bersyukur kepada Allah yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya. Jadi amalannya kidam, banyaki bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena asalnya kada ada, lalu diadakan. Syukur benar kita diadakan. Syukur benar kita disehatkan. Syukur benar kita dipanjangkan umur. Syukur benar kita kawah hadir. Itu semua dari Allah. Jadi orang yang tahu dikidam pasti siang malam hatinya syukur aja. Kada mau lagi pusing. Karena yang mereka pikirkan nikmat, yang pusing itu karena memikirkan bala. Lalu mau seperti apa kita ini loh. Macam-macam. Coba di Quran itu 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, tidak ada satu pun ayat yang menyuruh memikirkan masalah bala. Yang disuruh dipikirkan yang nyaman-nyaman aja, supaya hati gembira. Supaya hati gembira, pikirkan yang nyaman. Kalau yang susah kita pikirkan, akhirnya hati umpak juga mau. Nah, oleh karena itu orang yang tahu dikidam pasti mereka banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua sudah amalan. Kalau tahu di wujud, banyaki berzikir. Tahu di kidam, banyaki bersyukur. Kemudian yang ketiga, baqa, artinya kekal. Maka mustahil dihubungi adam. Dalilnya wa yabqa
wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi yang abadi, yang kekal itu hanya Allah. Adapun kita ini, kalaupun kekal itu dikekalkan, berarti terbatas. Maka hendaklah bagi setiap orang mukmin yang bertauhid bahwa ia ingat akan yang namanya mati, supaya banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tahu di baqa pasti istighfarnya siang dan malam. Ingat akan mati, taubatnya terus menerus. Kenapa ingat? Karena aku mati, karena yang abadi hanya Allah. Adapun yang kita miliki, semalam sudah kita bicarakan, itu sifatnya pinjaman dan sementara. Sudah pinjam, sementara lagi. Tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu istighfar dibanyakin. Ngarang banyak itu jangan dihitung. Aku hari ini jarak istighfarku 100. Itu sedikit. Karena masih kawa dihitung. Jadi banyaknya aja istighfar. Ingat mati, bertaubat. Nah, itu amalannya orang yang baqa, yang tahu bahwa Allah kekal, berarti kita akan binasa, siapapun kita. Nah, kemudian yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadith. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu bersalahan bagi segala yang baharu. Baharu itu pengertiannya asalnya kada ada, lalu ada. Asalnya kada ada, lalu ada, disebut dengan baharu. Nah, Allah ini bersalahan yang baharu, kada ada samanya. Apabila ada samanya lain tuh, maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu tadi. Dalilnya laisa kamitslihi syai', artinya tiada seumpamanya sesuatu. Maka hendaklah bagi setiap orang mukmin yang bertauhid bahwa ia banyak membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalannya mukhalafah tasbih, jangan siampihan. Maha suci Allah dari apa yang selama ini kita pikirkan. Maha suci Allah dari apa yang selama ini kita ini dan itu. Kalau ini Allah ini maha suci, tidak akan seperti itu, tidak ada samanya. Nah, oleh karena itu orang yang paham di mukhalafah pasti tasbihnya kada siampihan. Kemudian kita ambil lagi satu, kita ambil 5 malam ini. Qiyamuhu ta'ala bi nafsi, sifat Allah yang kelima artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Artinya tidak memerlukan, tidak berhajat kepada yang lain. Kalau kita ini tidak akan mungkin bisa berdiri dengan sendirinya. Makin sugi manusia, makin banyak yang kita perlukan tenaga. Makin tinggi pangkatnya manusia, makin banyak orang yang kita perlukan. Kalau Allah berdiri dengan sendirinya, maksudnya berdiri di sini bahwa Allah Maha Kaya dari tiap-tiap apapun selain Dia, dan tiap-tiap sesuatu berhajat kepadanya. Makhluk butuh Allah, Allah tidak membutuhkan makhluk. Adapun ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya adalah untuk kita. Jangan dikira tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah, berarti Allah turun pangkatnya, tidak terpengaruh. Mau disembah tidak disembah, Allah tetap kuasa. Beda dengan makhluk. Nah, kalau makhluk apabila orang tidak menghormati kita, nah sudah turun derajat. Bos apabila anak buah buka, ampi jadi bos. Karena kita bergantung. Orang sugih kalau sudah habis hartanya, ampi jadi orang sugih. Kalau Allah tidak terpengaruh, mau disembah atau tidak disembah tidak mempengaruhi kekuasaannya.
Nah, ini yang disebut dengan qiyamuhu binafsi. Dalilnya innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang kaya dari sekalian alam. Allah Maha Kaya dari sekalian alam. Al-alam ma siwallah. Yang namanya alam itu adalah selain daripada Allah. Jadi apapun bentuknya selain daripada Allah itu namanya alam. Alam ini butuh dengan Allah. Allah tidak perlu butuh kepada si alam tadi. Nah, maka hendaklah bagi setiap orang mukmin yang bertauhid bahwa ia menyatakan hajatnya dan pikirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalannya orang yang tahu qiyamu binafsi, hajatnya, pikirannya siang malam tidak ada lain lagi selain daripada Allah. Sedikit perlu, ya Allah bantu hambamu, ya Allah tolong hambamu, ya Allah. Pokoknya Allah di dalam hatinya dan mulutnya tidak akan terhenti. Apapun hajatnya, baik hajat dunia, hajat akhirat, pasti kepada Allah. Kenapa? Tahu bahwa yang Maha Kaya, yang berdiri dengan sendirinya hanya Allah. Yang lain tetap membutuhkan yang orang lain. Nah, ini amalan orang yang qiyamuhu ta'ala nafsi. Jadi kita ulangi, kalau wujud banyaki bersyukur. Kalau qidam wujud banyaki berzikir. Kalau qidam banyaki bersyukur. Kalau baqa banyaki beristighfar. Kalau mukhalafah banyaki bertasbih. Qiyamuhu ta'ala binafsi banyaki memohon doa dan berhajat hanya kepada Allah. Nah, kalau kita ambil kesimpulan, intinya sebenarnya sifat 20 ini adalah bagaimana kita ini bisa ingat kepada Allah. Bagaimana caranya kita ini kawa ingat. Cuma jalannya mengingat kepada Allah macam-macam. Ada orang mengingat kepada Allah dengan cara apa? Tasbih. Subhanallah, subhanallah. Tapi ujung-ujungnya Allah juga di situ. Cuma melewat tasbih. Ada orang mengingat kepada Allah dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi ujung-ujungnya Allah juga. Tapi lewat istighfar. Ada lewat hajatnya. Ya Allah bantu hambamu, ya Allah, berdoa. Tapi ujung-ujungnya kepada Allah juga. Ada orang bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur banget. Tapi ujung-ujungnya kepada Allah juga. Ada orang yang berzikir, la ilaha illallah, Allahu Allah. Tapi ujungnya kepada Allah. Cuma lewatnya tadi. Makanya sifat 20 ini sebenarnya jalan kita menuju Allah melalui sifat. Melalui sifat. Karena ada melalui asma'nya. Karena ada lagi melalui af'alnya. Karena ada lagi melalui sifat tadi. Ada lagi melalui zatnya. Namanya tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Nah itu 8:30, 8:10 kah? Sesuai dengan prokes, jangan terlalu lawas. Tapi kalau melihat keadaan ini, insya Allah ini ya kada sampai 50%. Jadi kita terpenuhi. Kan kada boleh melebihi 50%. Dan kita insya Allah ada keinginan setiap masuk ke majelis berudu. Jadi bukan mencuci tangan. Kalau cuci tangan sedikit panar, berudu sama sekali. Disiapkan kena anu situ. Berudu. Biniannya apa seperti apa? Pupur sudah mulai rumah biar sudah. Lakiannya paling tidak memulai itu nah. Jadi kita bukan saja mencuci tangan, tetapi berudu. Kena lanjut pulang mandi sama sekali. Jadi seawakan sudah itu. Sudah mau lagi coronanya itu. Nah, sedikit masalah sebenarnya ini yang 10 aja tadi ini. Tapi insya Allah aman-aman aja kita. Masker tetap dipakai, jaga jarak. Artinya jangan bertumpang. Bertumpang itu kan apa? Aja ciri-ciri. Ini kan sudah jaga jarak ini nah. Kawat artinya kawat jabe hinak tuh nah. Nah, alhamdulillah. Oke. Sambil berdoa, mudah-mudahan ya penyakit-penyakit ini termasuk yang musibah bala ini. Ya, asalnya ini kan corona ini asalnya kan ada, lalu ada, kena tiada pulang. Kita yakin seperti itu.
Corona itu sangat ada. Apabila corona adalah, berarti Tuhan lah. Yang ada cuma Allah. Cuma sengaja Allah memberi macam-macam berbagai musibah. Sengaja aja Allah ingin melihat hambanya. Nah, kemudian sedikit mengenai tadi zikir kepada Allah, syukur kepada Allah, istighfar kepada Allah, tasbih kepada Allah, hajat doa kepada Allah. Nah, sekarang ada kalimat Allah itu dinamakan dengan Ismul Jalal. Jadi Allah itu nama Tuhan kita. Jadi kalau ditanya siapa nama Tuhan kamu? Allah. Allah Ismul Jalal. Apa itu Jalal? Nama kebesaran Tuhan. Ini dipakai untuk menyatakan Tuhan yang sebenarnya yang disembah dengan mengatakan Allahu Akbar. Hanya Allah yang besar. Jadi selain daripada Allah itu kecil dan tidak ada apa-apanya. Kalau kita sudah mengatakan Allahu Akbar, ini maraja puang. Jadi saliwat tai di puang becuk mana? Kecil semuanya. Yang besar hanya Allah. Jadi yang kecil ini jangan dibesar-besarkan. Kena jadi Tuhan kena. Kena mati kita. Kenapa Pak? Kalau belum sampai waktunya kena mau mati kita ini. Kalau Allah kena menghendaki. Karena yang besar hanya Allah. Jadi selain daripada Allah halus. Itu andakannya di dalam. Tapi di muntun tetap aja hati-hati pianglah, jangan nganulah, tetap aja. Tapi di hati tetap nak kodek makun aku lo kuangin aku maga. Nak kuangin. Kalau orang itu nak minta kita tuh. Jadi tetap yang menjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Maha Besar dengan mengatakan la ilaha illallah, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendefinisikan siapa itu Tuhan. Tuhan itu adalah yang dianggap penting. Siapa yang kita anggap penting itu Tuhan kita. Pentitoye. Megalan rokuamu tuh satu aja yang penting. Yang penting itu Allah. Selain daripada Allah karena penting. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, kami tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi tujuan pokok kita hidup di dunia adalah ibadah. Ibadah itu yang penting. Selain ibadah karena penting. Dan kita tidak akan ditanya di akhirat. Yang ditanyakan ibadah kita. Nah, cuma ibadah ini macam-macam jalannya. Nah, sama tadi, siapa itu Tuhan? Tuhan itu yang kita anggap penting. Yang penting siapa? Hanya Allah penting kita. Selain daripada Allah tidak penting. Kalau dipentingkan bisa jadi Tuhan. Yang kedua, Allah itu dinamakan juga dengan Ismul Zat. Ismu itu nama, Zat alena. Jadi ya senna alena. Jika senna alena, Allah. Nama bagi diri Zat yang ada dipakai Allah. Ini adalah zikir di dalam hati atau digunakan untuk musyahadah dan muraqabah. Jadi Ismul Zat, nama Allah inilah yang dipakai di dalam hati. Allah. Siang malam itu karena ada, mudah-mudahan sampai ini lima andakan Allah di dalam diri kita. Walaupun sebenarnya Allah itu sebukuan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Itu kalimat Allah semuanya. Cuma paling tidak kita memakai latifah namanya, jadi ada zikir supaya ada ketulahan dalam diri kita. Maka kita zikirkan kalimat Allah siang dan malam. Itu adalah 5 tempatnya. Jadi Allah ini namanya Ismul Zat. Dipakai untuk diri zat yang ada. Dipakai untuk zikir di hati. Digunakan untuk musyahadah dan muraqabah. Musyahadah itu seakan-akan kita melihat. Muraqabah itu dia yang melihat kita. Nah, dalilnya alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan masanya bagi mereka yang beriman menghusyukkan hati untuk mengingat kepada Allah. Mengingat Allah itu adalah perintah Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Orang beriman selalu disuruh ingat dengan Allah.
Al-khusyu' mailal qalbi ila Allah hatta tastaqim. Artinya khusyuk ialah mencenderungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah hingga dapat istiqamah. Nah, sekarang apa tujuannya kita mengingat kepada Allah? Yang wujud tadi. Nah, di sini banyak kandungannya. Di antara hikmahnya mengingat Allah di hati, satu, supaya bersih hati. Hanya Allah di dalam hati. Dan memang tempatnya hati itu cuma satu. Ingat aja. Jadi yoro gunaan hati ya. Akatan senge hati saya di bawang. Paling ngerak bawang. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam hati kita selain daripada Allah. Ayo saya maka solangi. Jadi saliwanna puange kita harus saliwang. Selain daripada Allah itu diandak di luar aja, jangan dimasukkan. Karena kalau masuk ke dalam hati bahaya. Paling tidak mengurangi ingatan kita kepada Allah. Karena hati tugasnya untuk mengingat. Sementara isinya hati macam-macam, maka macam-macam yang diingat. Maka dia guru tak saliwanna puange itaruh kepala limai aja tempat tama kotita tokota bagatta pak bagange galunta pak galunge kantorota pak jama kantoroe pangkata atau ente pangkana saliwan mana itaruh ero aja tempat tama kue. Karena kalau masuk di hati suatu saat kehilangan pasti yang sakit apa? Hati sakit. Kenapa hati sakit? Karena diandak di hati. Coba saliung kita taruh tak betul maka tukah yang penting waktu si bawa puangi kan macam semalam ada ayatnya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, jangan gentar, karena kita ini bersama Allah. Yang kita takutkan itu kalau tidak bersama dengan Allah. Yang kita khawatirkan itu kalau tidak bersama dengan Allah. Nak kusewamu kipuangi, maka tukah. Tuo ki mate ki lo dari dia. Yang penting si bawa kipuangi. Tapi nak lagi kipuangi bahaya aja lalu. Anda rasa gitu? Nah, oleh karena itu tugas hati adalah mengingat kepada Allah. Supaya bisa mengingat kepada Allah, taswiful qalbi amma siwallah. Artinya bersih hati hanya Allah yang ada di dalamnya. Allah melihat dalam bentuk tubuh kita, hati kita. Patika tu ni udina tangga puangin dari komengelanda disana tita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mengingat Allah? Supaya tenang batin kita, lapang dada, jauh dari kedukaan dan kesedihan. Makanya hati, makanya disebutkan dalam